Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita sama-sama beribadah walaupun masih dalam ibadah online. Kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan masih berikan kita semua nafas kehidupan supaya kita dapat memuji dan menyembah Tuhan pagi ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk persiapkan hati kita, persiapkan tubuh dan jiwa kita. Kita sama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, syukur-Mu, haleluya. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita dapat berdiri, kita dapat hadir di tempat ini saudara-saudara. Semuanya karena perkenanan Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Mari kita ajak saudara-saudara, saya ajak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Kepada seluruh saudara seiman kami Tuhan Yesus, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Sebelum kami Tuhan memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang hari-hari ini terus saja Tuhan mengecewakan hati Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan, supaya Engkau dapati kami setia Tuhan nanti sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini saudara-saudara. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku
bersorak-sorai dengan senang hati Raja keagungan tinggi. mengampuni Yes Tuhan, namamu layak dipuji. dengan senang hati Raja keagungan Raja keagungan. Saudara-saudara, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya akan ajak saudara kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan Yesus sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh Roh Kudus, siapkan hati kami Tuhan, kami menyiapkan hati kami supaya hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya.
Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah secara online atau melalui YouTube di GBI Adiasa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya mau berbicara apa yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Begitu banyak orang hidup di dalam ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu memang masa pandemi ini membuat orang begitu takut, karena mereka pertama pasti takut mati. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka takut menghadapi persoalan-persoalan ekonomi yang semakin berat hari-hari ini. Saudara, pertanyaannya, mengapa orang bisa menjadi takut? Atau mengapa orang mengalami ketakutan ketika mereka menghadapi masalah? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padahal banyak dari mereka itu adalah orang Kristen. Bahkan mereka mengatakan mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari mereka itu adalah pendeta, hamba-hamba Tuhan atau gembala. Saudara, ternyata hal ini pernah terjadi kepada murid-murid, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, saudara, di sana dikatakan suatu kali Tuhan Yesus dan murid-murid sedang menaiki perahu dan mereka sedang berlayar. Saudara, tiba-tiba dikatakan di sana badai mengamuk. Kemudian murid-murid itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Kemudian dia membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Dia kata, Tuhan, kita binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa murid-murid begitu takut? Padahal Tuhan Yesus ada di perahu itu. Saudara, mereka sudah sering melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Kenapa mereka takut? Saya melihat ada satu persoalan, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang begitu takut, padahal mereka percaya kepada Tuhan, padahal mereka merasa punya Tuhan, bahkan mereka katanya beribadah kepada Tuhan. Kenapa mereka takut? Satu yang saya lihat, karena mereka tidak mengenal dengan baik siapa Allah mereka sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengenal siapa Allah kita dengan baik dan benar, saya terlalu percaya kita tidak akan mengalami ketakutan di dalam kehidupan ini. Karena itu Hosea mengatakan di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, dia katakan begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hosea mengajak orang Israel untuk mengenal Allahnya dengan baik dan benar. Dikatakan, mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita, Alkitab mengatakan dia akan muncul seperti fajar. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak pernah datang terlambat untuk menolong saudara dan saya. Bahkan dia katakan dia datang seperti hujan yang mengairi di akhir musim. Ini berbicara berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang bukan hanya datang, tapi dia juga datang dengan membawa berkat. Dia datang dengan membawa solusi dari setiap persoalan kita. Persoalannya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mengenal dengan baik Allah kita. Saya terlalu percaya ketika saudara dan saya mengenal Allahmu dengan baik dan benar, kita tidak akan pernah takut menghadapi situasi seberat apapun itu. Persoalannya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita merasa kenal, padahal kita tidak kenal. Seperti murid-murid tinggal bersama Yesus dalam satu perahu. Ada Yesus di sana, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada badai, mereka mengalami ketakutan, padahal ada Yesus di sana, karena mereka tidak mengenal. Ketika saudara dan saya tidak mengenal Allahmu dengan baik dan benar, engkau tidak berani memberikan kepercayaan penuh terhadap Dia. Engkau tidak pernah berani yakin dengan Dia. Tapi ketika engkau mengenal Dia dengan baik dan benar, engkau berani bersandar, dan engkau berani percaya, dan engkau berani berharap kepada Dia dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 1984, saya berangkat ke Bandung dari Sumatera. Saya kuliah di Bandung, saya diantar oleh bapak saya. Saudara, sedikit informasi, bapak saya itu orang biasa. Bahkan saya mau katakan, kami sering kekurangan di dalam segala kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena bapak saya bukan orang kaya. Ketika kami di Bandung, kemudian bapak saya bilang begini, nanti tiap bulan bapak akan kirim kamu uang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan bapak saya itu
Itu membuat suatu keyakinan kepada saya bahwa setiap bulan pasti Bapak saya akan kirim uang. Padahal saya tahu Bapak saya itu bukan orang kaya. Saudara, kenapa saya punya keyakinan itu? Karena saya mengenal dengan baik siapa Bapak saya. Saya tinggal bersama dengan dia, saya makan bersama dengan dia, saya bermain dengan dia, bahkan saya tidur dengan dia. Sehingga saya mengenal dia dengan baik dan benar. Sehingga ketika dia mengatakan tiap bulan Bapak akan kirim kamu uang, saya mempunyai keyakinan yang kuat tentang dia. Dan saya punya keyakinan seluruh Tuhan, kalau suatu saat dia tidak punya uang, dia akan berusaha untuk mencari uang supaya anaknya di Bandung tidak kekurangan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bapakmu yang di sorga pernah mengatakan, Bapakmu yang di bumi saja bisa berbuat begitu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Persoalannya seluruh Tuhan, kita tidak punya keyakinan yang itu. Karena apa? Kita tidak mengenal dia dengan baik dan benar. Saudara, seperti apa Allah kita? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik. Allah kita itu Allah yang bisa kita andalkan. Allah kita itu bukan Allah kaleng-kaleng kalau orang Batak bilang, saudara yang dikasih Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-18 firman Tuhan mengatakan begini. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Saudara, Yesaya berkata kepada orang Israel, dengan siapa yang kau samakan Allahmu? Dengan apa dapat kau bandingkan dia? Ayat 12 mengatakan begini, saudara yang dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dasing, atau bukit-bukit dengan neraca. Saudara, bayangkan alam itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang begitu besar. Air laut cuma dengan telapak tangannya, saudara, dia bisa ambil air laut. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya alam itu. Saudara yang tidak punya alasan kita mengatakan kita takut dengan COVID. Walaupun saudara yang dikasih kita tidak boleh sembrono. Kita harus mengikuti protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Tetapi saudara yang dikasih engkau tidak bisa bandingkan alammu dengan COVID. Terlalu sangat kecil saudara yang dikasih COVID itu di mata Allah. Saudara, karena itu kita tidak perlu takut. Saudara, lakukan apa yang saudara harus lakukan. Minta perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Karena dia Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Tetapi ingat, kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh sembrono. Saudara, saya percaya perlindungan Tuhan sempurna atas saya. Tapi ketika saya menyeberang jalan, saya juga harus lihat kiri kanan dulu. Artinya apa? Bagian saya harus berjaga-jaga. Tapi saya percaya kemanapun saya pergi ada perlindungan kuasa darah yang luar biasa, yaitu darah Yesus yang sanggup menolong saya. Dan saya memiliki Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Saudara dengar baik-baik. Situasi boleh kacau, krisis boleh datang, tetapi ketika engkau mengenal Allahmu dengan baik dan benar, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia akan muncul seperti fajar. Bahkan dia akan datang seperti hujan yang mengairi bumi di akhir musim. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenali Allahmu dengan baik dan benar. Dia Allah yang dahsyat, yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, engkau harus tahu dia adalah gembala yang baik. Mazmur pasal yang ke-23, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat Mazmur 23. Ya, saudara, saya sampaikan beberapa ayat yang penting supaya kita mengerti. Saudara, Mazmur 23 di sana Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan Tuhan kita itu adalah gembala yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik, dia gembala domba, bukan gembala bebek. Saudara mungkin bingung, apa perbedaan gembala bebek dan gembala domba? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, gembala bebek itu ada di belakang bebek, bebek yang di depan. Saudara dia sambil menghalau, saudara begini-begini, saudara yang dikasih. Itu gembala bebek. Tapi kalau gembala domba, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia ada di depan. Dia menuntun dombanya ke air yang bening. Dia menuntun ke rumput yang hijau. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika ada masalah, ketika ada persoalan, saudara gembala dulu yang menghadapi. Tapi kalau gembala bebek, bebek dulu yang menghadapi, beda. Dia gembala yang baik. Saudara dan saya adalah dombanya.
Saudara, di masa-masa krisis sekalipun Tuhan sanggup menolong saudara. Dan dia sudah buktikan itu mulai dari Kejadian sampai Perjanjian Baru. Tuhan membuktikan bagaimana dia sanggup memelihara di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Elia 3,5 tahun di masa krisis Tuhan pelihara dengan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan Tuhan buat perkara-perkara yang dahsyat untuk Elia. Dia kirim burung gagak untuk mengirim roti dan daging setiap hari. Saudara yang dikasih, bahkan Tuhan buat sesuatu perkara yang luar biasa. Saudara dengar baik-baik, janda miskin Tuhan bisa pakai untuk memberkati Elia. Saudara jangan berpikir hanya orang kaya yang bisa memberkati kita. Janda miskin dipakai, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saudara yang dikasih Tuhan, saya ditelepon oleh seseorang, "Pak, tolong ketemu dengan saya." Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya tidak berpikir kalau dia akan memberi saya uang. Kenapa, saudara? Karena secara ekonomi saya tahu saya mungkin lebih baik daripada dia. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa lakukan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dia titip sesuatu kepada saya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, di masa pandemi ini sudah hampir 5 bulan, saudara, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai 5 bulan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih tahu sama saudara, dari 1 bulan, saudara, itu 20 hari lebih kurang 20 hari, itu orang kirim makanan ke rumah kami. Bahkan saya kadang-kadang terkagum-kagum, saudara, itu dari jarak yang jauh-jauh, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ingat suatu kali ada sepasang suami istri datang, saudara, dari daerah Citra Raya sana, rumah saya di Taman Cibodas. Saudara bisa bayangkan begitu jauhnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya tanya, "Ada apa datang ke rumah?" Tiba-tiba dia bilang, "Enggak tahu nih Pak, tadi istri saya siang-siang lagi masak." Dia bilang, "Saya ingat Pak Henry." Saudara yang dikasih Tuhan, dia potong ayam, dia kirim ke rumah sudah matang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, 1 hari selesai, saudara yang urusan makan. Saudara, itu Tuhan kerjakan setiap, saya katakan tadi, saudara, paling tidak 20 hari dalam 1 bulan, itu ada yang Tuhan kirim. Saudara, jadi bagi Tuhan tidak persoalan, karena dia gembala yang baik. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup membuat saudara hidup dalam berkecukupan. Yang penting, saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau mengenal Allahmu, engkau bisa percaya dan engkau yakin dia sanggup menolong engkau. Dia gembala yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenali Allahmu dengan baik dan benar. Ketika engkau mengenal dia dengan baik dan benar, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak perlu takut menghadapi situasi-situasi yang sulit. Sekalipun, saudara, rasanya ini sangat berat. Saudara, kenapa? Dia Allah yang dahsyat, itu yang pertama saya sampaikan tadi. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, dia gembala yang baik. Gembala yang baik yang selalu menuntun umatnya ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang bening. Tetapi yang ketiga, saudara jangan lupa, dia Allah yang setia terhadap janjinya. Dia Allah yang setia terhadap firman-Nya. Bilangan 23, saudara yang dikasih Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Bilangan 23 ayat yang ke-19, firman Tuhan mengatakan begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau saya simpulkan begini, saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau dia berfirman, dia akan melakukan firman-Nya. Kalau dia berkata-kata, kalau dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Saudara, dia yang mengatakan mintalah akan diberikan kepadamu. Saudara minta dengan keyakinan yang penuh kepada dia, Tuhan akan memberikan apa yang saudara minta. Saudara, dia yang berjanji, aku akan memberikan engkau kecukupan, aku akan memberikan engkau berkat. Saudara yang dikasih, ketika dia berjanji, Alkitab mengatakan dia menepati. Persoalannya, saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan tadi, seringkali kita tidak yakin karena kita tidak mengenal Allah kita, bahwa dia adalah Allah yang setia, Allah yang menepati setiap janjinya. Saudara, pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan untuk saudara di masa-masa yang sulit ini? Apa janji Tuhan untuk saudara? Pegang janji itu. Dan ketika engkau pegang janji itu, dia tidak akan pernah mengecewakan, karena dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenali Allahmu dengan baik dan benar. Ketika engkau mengenal dia dengan baik dan benar, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak perlu takut. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Ini masa-masa di mana, di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, saya belajar untuk semakin yakin bahwa Allah yang saya percayai, Allah yang saya andalkan, itu adalah Allah yang luar biasa.
Saudara yang dikasih, sehingga banyak perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya percaya kalau itu bisa terjadi dalam kehidupan saya, bisa juga terjadi dalam kehidupan saudara. Yang penting saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, engkau harus mengenal Allahmu dengan baik dan benar. Ketika engkau mengenal Allahmu dengan baik dan benar, Ia akan muncul seperti fajar. Artinya Dia tidak pernah terlambat untuk menolong. Walaupun banyak orang berpikir kok sepertinya lambat, saudara yang dikasih, tapi ingat, Dia tidak pernah terlambat. Sepertinya berlambat-lambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Saudara, Dia bukannya datang tidak terlambat, tapi Dia datang dengan membawa berkat, karena Dia datang seperti hujan yang mengalir di musim di akhir musim. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara, kalau saudara pergi ke Israel, hujan bagi orang Israel itu sangat penting. Saudara, kenapa hujan itu sangat penting? Karena di Israel itu hujan sangat-sangat jarang. Mesir, Israel itu hujan sangat jarang, apalagi di Mesir, saudara. Di Mesir itu hujan sangat jarang. Satu tahun hanya 6-11 hari hujan di Mesir. Makanya di Mesir, saudara yang dikasih Tuhan, ada suatu gereja itu tidak ada atapnya. Saudara, tidak ada atapnya, karena mereka punya, saudara, hampir tidak pernah hujan di Mesir. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi hujan itu sangat penting. Saya ingat suatu kali saya lagi ada di Israel, saudara yang dikasih Tuhan, pas hujan saya tengking, dalam nama Yesus berhenti. Tour guide saya bilang ini, Pak, tolong Pak, jangan ditengking Pak, kami butuh hujan. Saudara bisa bayangkan hujan itu begitu penting. Dan Alkitab mengatakan ketika kita mengenal Dia dengan baik dan benar, Dia akan muncul, saudara, seperti fajar dan datang seperti hujan yang mengairi bumi. Artinya ada berkat yang Dia bawa. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingatkan kepada kita, jangan takut. Engkau tidak perlu takut karena engkau memiliki Allah yang luar biasa. Kalau engkau memiliki Allah yang luar biasa, engkau yakin dan engkau bisa andalkan Dia. Sadrah, Mesakh, Abednego, saudara, dia menghadapi masalah. Saudara, karena dia tidak mau menyembah kepada patung. Saudara, raja bilang, kalau engkau tidak mau menyembah kepada patung, kamu akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, Sadrah, Mesakh, Abednego, karena dia punya keyakinan yang kuat tentang Allahnya, dia bilang, Tuanku Raja tidak perlu dipersoalkan. Kalau Allah yang kami sembah dapat menolong, Dia akan menolong kami. Tapi kalau Dia tidak dapat menolong kami, ingat baik-baik, kami tidak akan menyembah kepada patungmu. Ada satu keyakinan yang kuat dari Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Demikian juga Daniel. Saudara, ketika dia diperhadapkan kepada gua singa, dia sedikit pun tidak gentar. Saudara, kenapa? Dia sangat mempunyai keyakinan tentang Allah yang dia sembah. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenali Allahmu dengan baik dan benar. Bagaimana kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar? Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua langkah. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah kita dengan baik dan benar? Yang pertama, engkau dapat mengenal Dia melalui pembacaan Alkitab setiap hari. Saya mengajak jemaat Tuhan di masa-masa pandemi ini khususnya, banyak baca Alkitab. Saudara, saya bersyukur karena tidak terlalu banyak kegiatan di masa pandemi ini. Saya bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab itu semakin banyak. Kenapa? Satu hari saya bisa membaca 10 pasal, 15 pasal, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, melalui pembacaan Alkitab, kita bisa mengenal, kita bisa melihat kuasanya, kita bisa mengenal kasihnya, kita bisa mengenal kepeduliannya terhadap kita. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua, baca Alkitab setiap hari. Saudara, kalau saya sarankan dari Kejadian sampai Wahyu, supaya kau bisa melihat bagaimana dahsyatnya Allahmu ketika Dia menolong orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, bagaimana Dia ketika menolong Ishak sedang menghadapi masa krisis, bagaimana Dia menolong janda di Sarfat, bagaimana Dia menolong, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Dia menghadapi persoalan-persoalan dalam perjanjian baru khususnya, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bisa melihat betapa Allah itu dahsyat. Sehingga ketika engkau baca Alkitab, engkau melihat, wih, dahsyat Allahku. Kita bisa semakin yakin dengan Dia. Saudara, baca Alkitab setiap hari, itu yang pertama. Ketika engkau membaca Alkitab setiap hari dengan baik, saudara, dengan teratur, kemudian engkau renungkan, engkau akan melihat, engkau akan mengenal Allahmu lebih dahsyat lagi. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar? Melalui pergaulan yang intim dengan Dia. Saudara, ketika saudara dan saya bergaul intim dengan Tuhan, saudara, itu membuat kita mengenal Dia. Saudara, pergaulan itu membuat pengenalan. Ketika saudara dekat dengan seseorang, engkau akan lebih kenal dengan dia. Saya kenal dengan istri saya karena saya dekat dengan dia, saya intim dengan dia. Saya dekat dengan anak saya sehingga tahu wataknya bagaimana. Saya kenal dengan orang-orang dekat dengan saya, mereka tahu siapa saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pergaulan itu membuat kita bisa mengenal. Saudara, saya mengajak saudara di masa-masa sulit di khususnya, berikan waktu yang cukup untuk engkau berhubungan dengan Tuhan setiap hari.
Ketika engkau mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika engkau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya engkau akan mengenal Dia. Dan ketika engkau mengenal Dia, engkau tidak perlu takut. Sekalipun pandemi ini kita tidak tahu kapan selesainya, tapi engkau punya keyakinan ada perlindungan kuasa darah Yesus yang melindungi saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga engkau bisa berdoa, Tuhan, aku mematahkan setiap pekerjaan iblis melalui COVID-19 dan saya tidak izinkan menyentuh saya. Oh, saudaraku yang dikasih, kita bisa lakukan itu. Tetapi dengar baik-baik, kita tidak boleh sombong dan jangan hidup dengan sembrono. Kita sudah diajar untuk mengikuti protokol, kita lakukan. Tapi bukan berarti kalau ada keperluan saudara tidak keluar. Karena banyak hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, orang tidak berani keluar. Ngapa-ngapain pun tidak berani. Saudara yang dikasih ada. Saya ketemu dengan orang-orang yang paranoid. Tapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau sungguh-sungguh kenal dengan Allahmu, engkau yakin dengan Dia dan engkau yakin dengan perlindungannya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hidupku akan dilepaskan dari rasa ketakutan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau menyampaikan satu pesan. Jangan takut. Bagaimana supaya kita tidak takut? Kenali Allahmu dengan baik dan benar. Bagaimana cara mengenal Allah dengan baik dan benar? Banyak baca Alkitab dan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan, saya terlalu yakin kita akan dibebaskan dari rasa ketakutan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama naikkan doa Yabes. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, tidak menimpa Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari Minggu ini. Kalau kami masih bisa beribadah kepadamu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan berkat buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini, Bapak Pendeta Henry Panjaitan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami tidak hidup dalam ketakutan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, yang sakit pagi ini mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dapat kekuatan yang baru. Dan kami percaya berkat Tuhan melimpah-limpah atas setiap kami ya Tuhan. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar pagi ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, bahkan melindungi hidup saudara mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.